Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan tiba di anak tangga yang ketiga, 3 September tahun 2023. Bulan baru, bulan yang ke-9 di tahun ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan untuk anugerah Tuhan ini maka patut kita bersyukur atas keselamatan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan dan perkenankan untuk kita miliki. Memasuki bulan September tahun 2023, Sinode GPI Papua menurunkan tema untuk kita di sepanjang bulan ini, Gereja yang Membaca. Dan subtema kita di sepanjang minggu yang pertama ini, Sabda Tuhan Memulihkan Relasi. Kitab Nehemia 8 ayat 1-8 yang menjadi perikop bacaan kita akan menuntun kita untuk memahami kehidupan kita dalam tanggung jawab untuk terus tekun belajar, memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman yang menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan dalam hidup seseorang hanya datang dari Allah dan melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab. Dalam kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel, Allah memberikan Taurat sebagai perintah, ketetapan, peraturan, dan undang-undang yang mengatur kehidupan Israel dalam hubungan secara vertikal dengan Allah dan hubungan secara horizontal dengan sesama. Taurat menjadi satu-satunya hukum yang mutlak dan harus dilakukan oleh Israel dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka, tetapi juga dalam membangun spiritualitas rohani mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan, perbudakan di Babel dalam kurun waktu yang panjang, mereka melakukan hal-hal yang tidak bertentangan kepada Tuhan, bahkan Taurat dilupakan. Peribadahan umat Israel tidak lagi dilakukan dengan baik, tekun, dan setia. Dan ketika Israel dipulihkan dalam sebuah rekonsiliasi yang terjadi dari Allah, ketika Allah membawa mereka kembali ke Yerusalem dari perbudakan mereka di Babel, mereka hidup jauh dari Tuhan. Peribadahan yang selama itu dilakukan dalam sebuah ketekunan pada zaman Yosua tidak lagi dilakukan. Israel menjauh dari Tuhan. Dan dalam rangka membangun kembali kehidupan spiritualitas rohani umat Israel bagi Tuhan, Nehemia dipanggil oleh Allah, diutus untuk melaksanakan sebuah revolusi mental, tetapi juga sekaligus pembaharuan kehidupan secara fisik bahkan rohani bagi kehidupan bangsa Israel di Yerusalem. Sebagai seorang kepercayaan raja, Nehemia diberi sebuah jabatan yang besar dalam zaman pemerintahan Raja Persia Artasasta. Dan dalam zaman itu Nehemia membangun kembali kehidupan peribadahan umat Israel sebagai umat pilihan Allah dengan memulai pembangunan tembok
tembok Yerusalem yang telah rusak, hancur, dan menjadi puing-puing. Tetapi Nehemia juga mengembalikan kehidupan peribadahan umat lewat pembacaan kembali kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia memandang perlu untuk membangun iman umat supaya hidup beribadah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Nehemia sadar sungguh bahwa Israel tidak saja membutuhkan pembaharuan secara fisik dalam hal ini membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak, tetapi pembaharuan secara rohani bagi umat adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh Nehemia. Sebab kehidupan peribadahan Israel telah hilang dari kehidupan mereka akibat penjajahan dan perbudakan yang panjang di tempat pembuangan di Babel. Dan bagi Nehemia, Israel membutuhkan sebuah kekuatan dan spiritualitas rohani yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan di tengah-tengah pembangunan yang sementara dilakukan di Yerusalem. Sehingga jangan sampai karena kemajuan yang dialami oleh Israel membuat mereka kembali meninggalkan Tuhan. Tetapi Israel harus tetap hidup sungguh-sungguh saleh dan bergantung hanya pada Allah Yahweh. Dan dalam menata kehidupan peribadahan dan pengajaran, Nehemia bersama Esra sang ahli kitab melakukan langkah-langkah pembaharuan yang nyata bagi kehidupan umat Israel. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia dan Esra adalah mengajar dan menelaah Taurat Allah kepada Israel. Nehemia mendorong umat Israel untuk hidup dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Hal itu yang membuat Nehemia melebatkan Esra dan orang-orang Lewi untuk mengajar dan mempelajari firman atau Taurat Tuhan bagi seluruh umat Israel. Esra dan orang-orang Lewi dengan tekun membacakan firman atau Taurat Tuhan itu setiap hari, dari pagi sampai tengah hari atau siang, sepanjang perayaan pesta Pondok Daun, yaitu 7 hari. Firman atau Taurat Allah itu dibacakan dan didalami dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan orang-orang Lewi yang telah dilengkapi, agar umat dapat memahami apa kehendak Tuhan dengan baik dan secara mendetail. Umat meresponi pengajaran itu dengan memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerti apa yang didengar dan diajarkan dan mengamini firman Tuhan sambil mengangkat tangan, berlutut dan menyembah Tuhan. Nehemia, Esra dan orang-orang Lewi berusaha membimbing umat Israel untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dengan berpusat hanya pada firman Tuhan atau Taurat Allah. Sebab firman Allah atau Taurat itu merupakan sebuah keharusan mutlak untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia yaitu dia mengajak umat Israel untuk mengingat kasih dan kemurahan Allah yang menolong menyelamatkan mereka dalam sepanjang sejarah kehidupan Israel.
Dan Israel meresponi kasih Allah itu dengan hidup dalam sukacita. Israel menangis karena sadar betapa hidup mereka telah memberontak kepada Allah. Mereka berdosa dan jauh dari kebenaran firman Allah. Mereka telah gagal mempertahankan relasi atau hubungan sosial selaku sesama umat pilihan Allah. Dan mereka ada dalam sebuah perenungan diri yang mendalam, menyesal dan bertobat. Itulah yang dilakukan oleh Israel. Sebab hanya atas dasar penyesalan dan pertobatan itu, maka mereka akan mendapatkan belas kasih dan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan akan menguduskan dan memperbaharui hidup mereka kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah proses atau peristiwa pembaharuan yang dilakukan oleh Nehemia dan Ezra dalam rangka menghidupkan kembali peribadahan, tetapi juga spiritualitas iman dan rohani kehidupan umat Israel, dengan mengajarkan mereka untuk tekun membaca Taurat atau firman Allah, memahaminya, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan rohani mereka kepada Tuhan Allah. Intro itu kita tadi katakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan sukacita dalam kehidupan, tetapi juga berkat-berkat yang diibaratkan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang rindu, yang tekun untuk mau melandasi perjalanan hidup dengan Tuhan, berjalan hanya dalam kebenaran firman Tuhan. Maka bagian firman ini mengajarkan kita bahwa firman Allah merupakan dasar dari pertumbuhan iman kekristenan kita. Tanpa firman Allah, kita akan gampang melakukan dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Karena itu mengenal firman Allah penting. Sebab dengan mengenal firman Allah, kita mengenal kehendak Allah secara baik dan benar. Oleh karena itu kita harus tekun membaca dan mendalami firman Allah. Sebab firman Allah itu penuntun kehidupan kita. Di mana firman Allah itu berada? Di dalam Alkitab yang setiap hari kita baca, kita pegang, kita lihat. Alkitab tidak saja kita pegang di saat kita beribadah di hari Minggu atau hari-hari peribadahan lainnya, tetapi Alkitab yang di dalamnya berisikan firman Tuhan harus kita renungkan siang dan malam. Itu berarti setiap hari. Sebab itu kekuatan kita, landasan kita. Firman itu yang akan mengatur langkah kehidupan kita, yang mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Firman Allah itu yang menyadarkan kita tentang dosa dan kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita menyesal dan bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Makna dan manfaat Alkitab bagi kehidupan kita yaitu sebagai pelita dan suluh pada jalan kehidupan. Alkitab yang di dalamnya firman Tuhan berada menuntun kita pada jalan keselamatan. Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Alkitab bermanfaat untuk mendidik kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Itu berarti betapa pentingnya Alkitab bagi hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga di setiap waktu kita mesti dan harus rajin tekun membaca, merenungkan firman itu, menelaahnya, mendalaminya, untuk menjadi kekuatan, pedoman, dan dasar kehidupan kita. Nehemia mengajarkan kita mengawali hidup di bulan ini, di minggu yang pertama ini, untuk selalu berdoa dan selalu belajar dari firman, supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nehemia mengajarkan kita sebagai keluarga Kristen, orang tua Kristen, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, untuk memberi perhatian yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan intelektual anak bersamaan dengan pemenuhan akan kebutuhan rohani anak dalam keluarga atau rumah tangga. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melakukan itu? Sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di tengah keluarga, sebagai orang tua Kristen, untuk melakukan pembinaan bagi anak-anak kita dalam pertumbuhan iman mereka, untuk setiap hari mengajarkan firman bagi kehidupan mereka. Israel dituntut, diharuskan untuk mengajarkan Taurat itu kepada anak-anak mereka, baik di tempat tidur mereka, dalam perjalanan, saat mereka makan, saat mereka beristirahat. Israel diajarkan untuk melakukan dan menyampaikan Taurat itu turun-temurun bagi kehidupan generasi Israel. Di mana saja mereka berada, Taurat itu harus diajarkan. Maka bagi kita, keluarga dan rumah tangga Kristen, kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Pembinaan bagi kehidupan keluarga dalam mengajarkan firman Tuhan. Kalau kita setiap hari Sabtu ada yang namanya binakel, bina keluarga, disitulah salah satu tempat kita untuk melakukan pembinaan bagi kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, mengajarkan mereka tentang firman Tuhan, untuk mereka mengalami pertumbuhan iman dan rohani di tengah kehidupan mereka. Hal yang berikut yang diajarkan oleh Nehemia bagi kita lewat bagian firman ini adalah kita diminta untuk terus mengingat kasih Allah di sepanjang hidup kita, yang selalu setia, yang selalu menolong dan menyelamatkan kita. Bahkan sampai di saat ini kita boleh diberkati dalam hidup
memasuki minggu pertama di bulan yang ke-9 di tahun ini. Maka mari kita meresponi kasih Allah itu dengan pengenalan diri di hadapan Allah terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita selalu sadar akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, lalu kita menyesal dan bertobat, supaya kita mendapatkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah tidak pernah lupa akan kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan Allah tidak pernah ingkar akan janji-janjinya untuk terus setia bagi kita, untuk terus menolong kita, untuk terus menyertai dan menyelamatkan kita. Maka mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Tekunlah dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Sediakanlah waktu untuk mendalami dan memahami firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan kita akan mampu menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan yang kita gumuli. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan yang akan menopang kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.